Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, sebelum kepada pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Vinka Julfojia, ada rekan saya yaitu Gracia Renata, Siti Maimunah, dan Tina Nuraisyah. Untuk pematerian pertama, saya silakan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama ada definisi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain, manajemen adalah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan organisasi melalui orang-orang. Selanjutnya ada definisi tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, dan instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan khususnya seperti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah seorang tenaga kependidikan dalam satuan pendidik diangkat untuk menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidangnya yang mendukung semua program-program yang disusun oleh kepala sekolah seperti pengawas sekolah, kepala tata usaha, administrasi, wakil kepala sekolah yang membidangi hal khusus, perpustakaan penjaga, dan anggota kebersihan sekolah. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yaitu tujuannya yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi dan individu. Selanjutnya ada aktivitas manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai ini yaitu untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas yang akan ditempatkan pada posisi-posisi yang dibutuhkan sekarang, baik posisi yang akan dibutuhkan bagi masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada pengadaan pegawai. Setelah merencanakan kebutuhan pegawai baik secara kuantitas dan kualitas, barulah kepala sekolah melakukan rekrutmen untuk mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan dengan baik, yaitu dengan cara mengumumkannya di media-media elektronik, bisa di media-media sosial, bahkan di media cetak sekalipun. Nah, setelah banyaknya pelamar yang mendaftarkan diri, kepala sekolah harus melakukan penyaringan atau seleksi calon-calon tenaga kependidikan bisa melalui tes tulis, tes lisan, dan praktek agar mendapatkan tenaga-tenaga kependidikan yang handal sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan pegawai. Kepala sekolah harus tahu apabila di perjalanan karir dan masa tugas para pendidik dan kependidikan tersebut mengalami kemunduran atau melemahnya kinerja mereka yang mengakibatkan pada buruknya kualitas kerja mereka. Kepala sekolah juga harus mampu melakukan pembinaan yang insentif dan evaluasi kerja secara mendalam. 4. Promosi dan mutasi. Seiring dengan berjalannya waktu, maka seorang kepala sekolah harus sudah mengantongi potensi dan kelemahan para pegawainya agar dapat melakukan penaikan pangkat, jabatan, atau statusnya bagi mereka yang memiliki kualitas terbaik dan kinerja yang memuaskan. Yang kelima, pemberhentian. Yang dimaksud dengan hal ini adalah pencopotan atau pelepasan seseorang dari tugas dan tanggung jawabnya yang diputuskan oleh pimpinan atau kepala sekolah karena hal dan sebab tertentu. Apabila seorang pegawai yang sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebaik dan semaksimal mungkin,
maka kepala sekolah harus bisa mengambil tindakan tegas dengan memberhentikannya. Yang keenam yaitu penghargaan. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikannya secara tetap. 6 bentuk dan kompensasi tersebut dapat berupa gaji, tunjangan, dan fasilitas hidup. Selanjutnya ada materi mengenai kompetensi yang harus dimiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kompetensi adalah kapasitas yang dimiliki seseorang dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan kemampuan yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk hasil pekerjaan aktual yang dapat bermanfaat baik bagi individu maupun orang lain. Kompetensi didefinisikan sebagai kumpulan informasi, kemampuan, dan perilaku yang harus dimiliki, diserap, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam rangka melaksanakan tugas keprofesiannya. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi profesional mengacu pada banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk mengaktualisasikan diri sebagai guru yang baik. Guru yang terlibat dalam peningkatan mutu memiliki kompetensi dalam profesinya, menguasai isi yang akan diajarkan dan tekniknya, memiliki rasa tanggung jawab atas tanggung jawabnya, dan memiliki rasa kebersamaan dengan guru lainnya. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Penguasaan ajaran-ajaran terbaru tentang materi pelajaran yang akan diajarkan, serta gagasan-gagasan ilmiah mendasar yang tercakup dalam materi pelajaran yang akan diajarkan. 2. Penguasaan pemahaman atas prinsip-prinsip dan persepsi yang mendasari pendidikan dan persiapan guru. 3. Pengetahuan tentang prosedur pendidikan, pengembangan pendidik, dan pembelajaran murid. Untuk meningkatkan kualitas pendidik, mereka harus memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang materi pelajaran dalam bidang studi yang akan mereka ajarkan serta penguasaan metodologi. Ini termasuk menguasai konsep teoritis, memilih metodologi terbaik, dan menggunakannya selama proses belajar mengajar. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada diskusi kita kali ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peran strategis, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi sejak orang-orang tersebut bergabung dengan organisasi pembelajaran sampai berakhirnya mereka. Tanggung jawab ini dipenuhi melalui proses perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan, pembayaran, kompensasi, dan penghargaan lainnya, pelatihan pembelajaran dan pengembangan, serta pemberhentian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.